Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Senin 7 November 2022, dengan judul Dia akan membersihkan kecemaranmu. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-25. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, jika diterima dengan iman, pencobaan yang tampaknya sangat pahit dan berat ditanggung akan terbukti menjadi suatu berkat. Khotbah di atas bukit halaman 20 mengatakan, jika diterima dengan iman, pencobaan yang tampaknya sangat pahit dan berat ditanggung akan terbukti menjadi suatu berkat. Pukulan kejam yang merusak sukacita dunia akan menjadi alat untuk memalingkan mata kita ke surga. Berapa banyak orang yang tidak pernah akan mengenal Yesus sekiranya kesusahan tidak membuat mereka mencari penghiburan dari Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sebabnya kenapa kalau kita menyadari bahwa di segala peristiwa, baik itu peristiwa yang menyenangkan, demikian juga peristiwa yang kurang menyenangkan, ada maksud dan rencana Tuhan. Pencobaan, ujian, bahkan rasa pahit yang kita alami, jika kita menerima dengan iman, sejatinya itu adalah berkat. Berkat yang akan mengingatkan kita kepada Sang Pencipta kita, kepada Tuhan kita. Sangat jelas dicontohkan di sana bahwa kita menyadari betapa kita membutuhkan Tuhan ketika kita tak berdaya, ketika kita mengalami satu rasa yang berat untuk menanggungnya. Baru kita ingat Tuhan. Itu sebabnya dalam kesusahan, dalam pencobaan, tetaplah bersyukur karena Tuhan memberikan itu kepada kita sebagai satu berkat. Poin yang kedua, Allah tidak pernah memimpin anak-anaknya kecuali anak-anaknya itu mau dipimpin. Mari kita baca kutipannya. Hendaklah kita ingat bahwa kehidupan anak-anak Allah di dunia ini adalah kehidupan musafir. Kita tidak mempunyai akal budi merencanakan hidup kita sendiri. Bukanlah hak kita untuk membentuk masa depan. Terlalu banyak orang membuat kegagalan total dalam merencanakan masa depan yang cerah. Biarlah Allah yang membuat rencana bagimu. Allah tidak pernah memimpin anak-anaknya kecuali anak-anaknya itu mau dipimpin. Sekiranya mereka dapat melihat akhir dari permulaan dan melihat kemuliaan dari maksud yang mereka penuhi selaku mitra kerja bersama dengan Dia. Seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 444. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan merancangkan hal yang baik. Namun demikian, kalau kita menolak akan rancangan Tuhan yang baik itu, Tuhan juga tidak memaksa. Tuhan akan memimpin kita kalau kita mau dipimpin. Dan betapa malangnya kita, kenapa? Karena seringkali kita ini tidak tahu arah. Jalan kita ini jalan yang sembrono. Kita ini penuh dengan kelemahan. Dan itu sebabnya kita memerlukan seseorang yang mengetahui jalan yang benar. Seseorang yang akan memimpin kita kepada tujuan yang benar. Dan itulah Yesus. Maka biarlah kita menyerahkan hidup kita kepada pimpinan daripada Tuhan itu. Karena Tuhan akan memimpin kita ke tempat tujuan kita yang indah. Poin ketiga, Tuhan adalah pemurni jiwa. Dalam panasnya tungku, sampah dipisahkan selamanya dari perak dan emas sejati yang adalah karakter Kristiani. Tuhan adalah pemurni jiwa. Dalam panasnya tungku, sampah dipisahkan selamanya dari perak dan emas sejati yang adalah karakter Kristiani. Yesus memperhatikan ujian itu. Dia tahu apa yang dibutuhkan untuk memurnikan logam mulia agar dapat mencerminkan
pancaran cinta ilahinya. Pekerjaan pemurnian dan pembersihan dari Tuhan harus terus berlanjut sampai hambanya menjadi rendah hati, mati terhadap diri sendiri. Sehingga ketika dipanggil ke dalam pelayanan, mata mereka akan tertuju kepada kemuliaannya. Testimonies jilid 4 halaman 86. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang memurnikan jiwa kita, yang memurnikan motivasi hati kita, yang akan menuntun kita, yang akan membentuk karakter kita. Karakter kita jauh lebih mulia, jauh melebihi emas dan perak. Dan caranya untuk membentuk karakter kita adalah melalui panas. Panas dalam ujian, panas dalam penderitaan, panas dalam pergumulan. Tetapi panas itu akan bisa kita lewati jika kita berserah kepada Tuhan. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, jika diterima dengan iman, pencobaan yang tampaknya sangat pahit dan berat ditanggung akan terbukti menjadi suatu berkat. Ada maksud Tuhan di sana. Semakin berat ujian yang kita hadapi, semakin kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Poin yang kedua, Allah tidak pernah memimpin anak-anaknya kecuali anak-anaknya itu mau dipimpin. Inilah kasih yang luar biasa dari Tuhan. Tidak pernah memaksa. Dan yang ketiga, Tuhan adalah pemurni jiwa. Dalam panasnya tungku, sampah dipisahkan selamanya dari perak dan emas jati yang adalah karakter Kristiani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saya mengajak saudara berdasarkan renungan pagi ini. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan membentuk kita. Tuhan akan memurnikan kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang penuh kasih. Allah yang merancangkan kepada kami hal-hal yang baik. Allah yang mengetahui apa yang pantas, apa yang patut dalam kehidupan kami. Allah yang akan menuntun kami kepada tujuan yang benar. Berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu, sehingga kami dikuatkan oleh firman ini. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.